بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadratil mukarramin, para kiai, para ustadz, para hujjaj, para tokoh, wabil khusus yang kami muliakan Sohibul Bait Kiai Haji Nurjali bersama keluarga, pengurus Porkais Kecamatan Sukatani, bapak-bapak, ibu-ibu juga ada di luar ya, anak-anakku sekalian yang kami muliakan juga dari Desa Sukamulya, Bapak Lurah Wardi dan putusannya, ada Bapak Esra, masyaallah. Iya. Kesra Sukadharma, Kesra Sukamulya, ya. Lalu dihadiri oleh para pejabat kita ini terasa adem ya. Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama tholabul ilmi, ibadah tholabul ilmi, ibadah mencari ilmu. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Pada malam hari ini saya dapat kehormatan untuk belajar ngomong sebetulnya di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terkait kegiatan rutin Porkais yang diberi topik tentang Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Masya Allah, ini berat, pembahasannya juga panjang. Bahkan tentang ini ada sebuah kitab namanya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, 2 jilid. Enggak mungkin lah dibahas cuma setengah jam. Iya, padahal waktunya saya mepet. Habis sholat isya ngaji di pondok di rumah, jadi mungkin sampai jam 7:04 di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, man yuridillahu bihi khairan istakmalahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik, istakmalahu, Allah akan memberdayakan dia. Tadinya tidak berdaya menjadi berdaya, tadinya tidak mau menjadi mau. Lalu para sahabat bertanya, ma istakmalahu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kata-kata istakmalahu? Kalau santri air mustakmal itu sering dengar ya. Tapi kalau fi'ilnya istakmalahu itu fi'il mati, itu apa maknanya? Lalu Rasulullah mengatakan yuwaffiquhu li amalin sholihin qabla mautihi. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, Allah akan menjadikan dia itu mampu, berdaya untuk beramal soleh sebelum wafat. Tadinya nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji, nggak mau sholat jamaah,
nggak mau baca Quran, nggak mau baik sama tetangga, nggak mau baik sama istrinya, nggak mau baik sama suaminya. Tetapi tambah usia, dia itu tambah baik. Tadinya nggak ngaji jadi ngaji, tadinya nggak ke masjid jadi ke masjid, tadinya nggak baca Quran jadi baca Quran. Nah, itu tanda-tanda husnul khotimah. Itu tanda-tanda, kata Nabi, orang tersebut dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, khair. Kita melihat orang mati itu habis sholat jenazah, isyadu minal khair, 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 sampai 3 kali. Itu asyahadah, persaksian. Lah kalau orangnya nanti gak baik, takut-takut syahadatul zur, kata Nabi. Syahadatul zur itu saksi palsu. Waduh, itu bahaya di dunia itu. Saksi palsu itu kena hukuman, kena delik hukum. Khair, khair. Kenapa kamu menamakan khair? Karena dia min ahli la ilaha illallah. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun banyak dosanya, dia itu tetap akan masuk surga. Kita tahu hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia mati ngomong la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Lalu ada sahabat yang ngomong akan masuk surga, Nabi. Iya. Gimana kalau dia itu wa in zana wa in saraqa? Gimana kalau dia maksiat, suka nyuri, korupsi, berbuat zina, mohon maaf ya. Gimana kalau dia begitu, Nabi? Apa akan masuk surga? Wa in zana wa in saraqa. Meskipun dosanya banyak, kalau dia itu la ilaha illallah akan masuk surga. Nabi tidak ngomong akan langsung masuk, enggak, cuma akan masuk surga. Diproses dulu, kalau dia belum tobat diproses dulu di neraka, setelah itu baru masuk surga. Wah, kalau gitu maksiat aja, habis itu kita la ilaha illallah, ya, masuk neraka dulu. Digodok di neraka, setelah itu baru masuk surga kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ini min ahlil khair. Kenapa? Tambah usia tambah baik amalnya. Mudah-mudahan begitu. Kapan kiamat datang? Karena pembahasan tentang kiamat ya. Kapan mata as-sa'atu? Kapan kiamat? Ada seorang sahabat Nabi bertanya, seorang pria, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata as-sa'ah, kapan kiamat? Nabi balik bertanya, mada a'datta laha? Apa yang telah kamu persiapkan? Ente takon kiamat, bertanya tentang kiamat, persiapan lu sampai mana? Ngomong kiamat lu udah siap belum? Persiapannya apa? Akhirnya orang tersebut ngomong, saya nggak punya persiapan gitu. Illa annani uhibbullaha wa rasulahu, hanya saja modal saya cuma satu. Di samping la ilaha illallah, saya cinta Allah dan cinta Rasul. Itu aja modalnya. Cinta Allah, cinta Rasul, itu modalnya. Itu persiapan saya untuk menghadapi kiamat. Lalu apa komentar Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan berada nanti di akhiratnya itu bersama orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta kepada Rasul, akan bersama Rasul nanti. Kalau cinta bersama ulama, kepada ulama, nanti bareng-bareng masuk surganya bersama ulama. Udah, kalau cintanya sama yang lain, nah, yang suka ngebor begitu, yang suka TikTok begitu, nanti di akhiratnya bareng-bareng dia. Masya Allah. Zaman sekarang ini ada orang yang sepertinya kurang beriman. Saya nggak takut neraka, saya siap masuk neraka. Masya Allah. Ada itu, rame beberapa waktu yang lalu itu.
nggak mikirin surga neraka, yang penting saya sehat. Masya Allah. Yang tua itu ada juga. Dia nggak tahu bahwa di neraka itu emang enak di neraka. Apinya berkobar-kobar, minumannya juga emang minuman seperti ini. Illa hamiman wa ghassaqa. Masya Allah. Air yang mendidih, ngebolak-bolak kata orang Bantennya mah. Wa ghassaqa airna, mohon maaf, nana. Lah kalau diminum itu langsung terbakar. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, anta ma'a man ahbabta, kamu, anta itu kamu, you are, kamu bersama, with, bersama. Bahasa Inggrisnya with, kalau Banten with-witan. With bersama orang yang kamu cintai. Mudah-mudahan kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kiamat? Nabi juga pernah ditanya sama seseorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Lihat Ustaz Firman, nah, putih itu bajunya sangat hitam, bajunya sangat hitam, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Datang di hadapan Nabi, kakinya ini ditempelin ke kaki Nabi. Para sahabat sedang kumpul. Lagi pada kumpul begini, ada seorang laki-laki, kelihatannya laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu telah melakukan perjalanan jauh. Nggak ada keringatnya. Nggak ada keringatnya. Rambutnya handsome gitu ya, limis, hitam banget. Yang satu bajunya putih banget. Terus dia bertanya, ya Muhammad, hei Muhammad, somongan mungkin. Manggil Nabi langsung arah deh, ya Muhammad. Mata asa, kapan itu kiamat? Jawab Nabi, justru ngomong nih, belum tentu mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya saya ini belum tentu lebih tahu dibanding Anda yang bertanya. Waduh, berarti yang bertanya ngetes doang gimana? Bukan sembarangan bertanya. Karena Nabi ngomong, yang ditanya saya ini belum tentu lebih tahu dibanding Anda yang bertanya. Habis itu laki-laki itu ngomong, udahlah, ma'amaro tuha, udah tanda-tandanya aja lah. Kapan kiamat? Kalau nggak tahu kapan kiamat, tanda-tanda kiamat itu apa? Nabi saat itu menjelaskan hanya dua ketika berkumpul di situ. Antalidal amatu robbataha. Satu, ada seorang budak. Ya, saya ini warna di budak itu apa? Kalau dulu mah perbudakan itu ada di mana-mana. Di Indonesia ada perbudakan, di Afrika ada perbudakan, di Amerika bahkan orang-orang Jawa jadi budak dibawa ke Amerika, di sebuah negara di sana. Suriname. Sampai hari ini orang Jawa yang dijual belikan di Suriname itu pakai bahasanya bahasa Jawa. Cuma bahasa Jawanya bahasa Jawa kasar, mangan bambo. Itu banyak yang belajar di Jawa Timur di Bogor. Santri dari Amerika, daerah Suriname, bahasanya bahasa Jawa. Karena dulunya orang Jawa dibawa ke sana dijual jadi budak. Manusia diternak seperti ayam. Anaknya nanti dijual, itu namanya jadi budak. Di Amerika ada, di Afrika banyak. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang suka adzan, muadzinnya Nabi itu juga dulunya seorang budak, Abdul Habasyir. Nah, ada seorang budak perempuan, nanti dia memiliki anak, nanti anaknya ini akan jadi bosnya dia. Padahal ibunya adalah dia yang melahirkan anak itu, tapi anaknya ini akan menjadi bos dia. Antalidal amatu robbata.
Kalau ada yang sudah begitu, tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Jadi ada seorang anak akan menjadi bos ibunya kalau udah gede. Itu satu. Yang kedua, antara khufatan umrotan, kamu melihat orang yang telanjang kaki, nggak punya sendal, apalagi sepatu, modok, apa modok? Nyeker. Orang yang nyeker, umrotan, barunya juga compang-camping. Ria Asyai, dia itu penggembala kambing, tukang kambing, yataqawwaluna fil bunyan, berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan. Padahal orangnya orang miskin, tapi hayalnya bangunan 10 tingkat. Jadi berbangga-bangga dengan harta yang belum tentu miliknya. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Bahkan Nabi ngomong, ketika aku diutus jadi nabi, kiamat dan zaman sekarang seperti segini nih jaraknya, udah dekat gitu, antara dua jari, berarti dekat. Nah, kalau gitu besok tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya memberikan tanda-tandanya bahwa kiamat sudah dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin, tadi ayat Quran. Iqtaraba sudah dekat untuk manusia hisabnya. Ada yang mengatakan hisab di sini adalah kiamat. Sudah dekat kiamat. Wa hum fi ghaflatin, orang-orang masih pada goplah. Bukan goplah gaple, bukan. Goplah itu lalai. Ada panggilan Allahu Akbar, meneng bae. Ana panggilan salat meneng bae, ana panggilan wong menjaluk tulung dengan baik. Al-Quran sudah ngomong iqtaraba lin-nasi, apa yang iqtaraba sudah dekat? Hisabuhum, hisabnya, kiamatnya sudah dekat. Masih lalai terus. Orang eling-eling begitu. Padahal wis tua. Wis arep mati, kita sekali arep mati. Apa mah wis tua-tua mah. Kita harus pada putih kabeh. Enggak dikitan kok. Ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian, jadi kiamat itu sudah dekat. Masih banyak tanda-tanda ke kiamat. Ada asyratus sa'a al-sughra, ada asyratus sa'a al-kubra. Di antaranya tanda kiamat dari Nabi dalam hadis yang lain itu, an yurfa'al ilmu wa yubqa atau wa yuthbat al-jahlu. Ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebodohan akan merebak. Nggak ada ilmu, terutama ilmu agama. Ini banyak orang yang nggak ngerti. Ada pakai serani, orang mau nikah nih, baru dicerai sama suaminya, baru setengah bulan, udah ditikahin lagi. Ini nggak ngerti hukum tolak masa iddah. Ini bahaya. Orang itu kalau menikah, ya tunggulah. Kalau dia janda itu, janda mati, ingin suaminya atau cerai, ada masa iddahnya. Jangan baru sebulan wis takut sikap terus. Nah ini bahaya ini. Yang penting ya. Ada lagi, ada orang Pulau Murud diundang ke sebuah kampung. Itu walinya emang dia enggak ditungguin karena dianggap lama, di setengah jam terlambat. Terus tadi kawin aku siapa walinya? Ibunya. Ibunya jadi wali. Kalau wali kota enggak apa-apa, wali murid enggak apa-apa perempuan. Nah, kalau wali nikah malah kagak boleh, kagak sah. Bagaimana nih? Ini jadi masalah nih. Karena apa? Ayur faal ilmunya itu diangkat. Kita akhir-akhir ini ulama-ulama ngayasin wafat. Anda sih rajin, ada yang rajin juga nih tahun 2000 nih. Ulama yang wafat sekian 2001 aja baru sebulan lebih sedikit ini. Itu bulan apa para ulama ini?
Padahal kita itu memanfaatkan ilmu mereka. Gara-gara ulama kita bisa syahadat, gara-gara ulama kita bisa sholat, gara-gara ulama kita bisa ngaji. Nah kalau nggak ada ulama mah susah. Sholatnya bagaimana? Syahadatnya bagaimana? Nah orang kabeh klemen karena bacaan nane, cara-cara ibadah, sholat kabeh. Namun sing ngajari dulu ulama ada. Beberapa tahun yang lalu itu ada orang yang sholatnya itu Allah Maha Besar dengan nama Allah yang Maha Pengasih Rahmat. Lah ada itu di TV. Mantan. Nah itu ada. Alasannya kenapa sholatnya itu diterjemahkan begitu? Biar mantep Pak, biar khusyuk katanya. Khusyuk, walaupun begitu nggak boleh. Sholat itu harus sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sholat harus pakai bahasa Arab, nggak bisa. Allah Maha Besar, Sami Allah, semoga Allah mendengar. Orang yang nggak ada itu, harus pakai bahasa. Walaupun kita bukan orang Arab, salatnya kudu pakai bahasa Arab. Nggak boleh sembarangan. Wajib murni, jeburin aja, nggak boleh. Wajib murni. Iya, apa wajib murni? Kalau nggak ada ulama kita nggak tahu wajib murni itu apa sih. Wajib murni Pak, jeburin saya Pak, bukan. Wajib murni itu artinya ya tambel kekurangan. Ya Allah, kalau ada kurang-kurang sholat nih, rukunya kurang tumanina, sampai kira langsung, cepet luar biasa. Nah itu ya Allah kalau dianggap kurang, ya Allah anggap aja rapi. Wajib murni tambel yang kurang-kurang. Atau dalam doa yang lain watamin taksirona, ya Allah kekurangan anggap aja rapi ya Allah. Nah, makanya kita sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu kita kurang-kurang karena bareng-bareng sudah bagus kabeh, wajib murni gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Gara-gara ada ulama kita tahu amalan sedikit tapi pahalanya gede. Ada istrinya Nabi Sayyidah Juwairiyah Ummul Mukminin. Dalam hadis disebutkan Ummul Mukminin bininya Nabi ini sebelum subuh dia sudah duduk di tempat sholatnya di rumahnya. Sampai Nabi ke masjid, pulang dari masjid Nabi masih di bininya sholat tadi. Terus duduk lagi dikir. Ngapain kamu? Saya pergi ke masjid sebelum subuh, pulang dari masjid masih dikir baik. Kata Nabi, nih ada amalan. Tadi udah saya baca 3 kali. Pahalanya melampaui dikir kamu. Cuma dibaca cuma 3 kali. Nah kita tahu dari mana? Dari ulama. Ulamanya baca hadis. Cuma dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. 4. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sejumlah makhluknya, wa zinata arsyihi, seberat arsy-nya Allah. Wih, arsy Allah itu seberapa? Kalau bumi ini mah kecil. Arsy Allah itu laksana kita lagi duduk di sini. Kita lagi duduk, terus ada apa itu namanya halaqah itu bunderan buat kunci itu apa? Ya buat kunci itu ada panjang-panjang itu ya. Bunderan kecil di situ, bulat rantai ditaruh di sini. Itu bumi Allah itu dianggap seperti ini di tengah bumi kita di dunia nih, di bumi ini ada rantai segini nih kecil ditaruh di situ. Bumi dibanding kursinya Allah itu seperti itu, kecil banget, padahal bumi ini luas. Terus kursinya Allah dengan arsy-nya Allah itu seperti tadi di hadapan bumi kita. Jadi waduh, arsy-nya Allah itu gedenya kita susah membayangkan. Wah pasti luar biasa gitu ya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh gitu. Jadi begitu luas. Nah ini kalau kita baca itu zinata arsy wa ridha nafsihi
wa midada kalimatihi, itu membaca begitu dengan zikir yang dibaca oleh istrinya Nabi dari sebelum subuh sampai Nabi pulang. Nabi cuma baca 3 kali, kata Nabi, waduh ini lebih berat ini pahalanya dibanding apa yang kamu baca tadi. Jadi kalau kita dekat ulama pengajian mah, wah ini nih amalnya kecil tapi pahalanya gede, luar biasa. Coba kalau kita nggak ada ulama, aduh, nggak tahu kita. Terus juga ada sekalian umpamanya kita sholat, waladolin, imamnya baca amin, jangan tiba imam waladolin, amin loh, batal sholatnya, ngomong amin. Nah kita yang di belakang kudu amin, pahalanya gede itu. Idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kalau imam baca amin, makmum semuanya kudu baca amin, jangan pelit. Amin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang aminnya pas dengan amin malaikat di langit, dosa-dosanya semua diampuni gara-gara ngomong amin doang. Masya Allah. Hadisnya sama. Waktu saya haji umroh juga di masjid-masjid sekitar Masjidil Haram itu, imamnya itu membaca hadis itu, idza sawu sufufakum wa inna tasbiyata sufuf min tamami shalah idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Teman saya, Pak, lagi ngapain imam itu? Kalau di Indonesia cuma sawu sufufakum. Tapi kalau di Arab ada tambahan begitu. Ya itu saya bilang, kalau imam baca amin, makmum dianjurkan baca amin. Barang siapa yang baca aminnya pas dengan bacaan amin yang dilakukan oleh malaikat di langit, dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Tuh gara-gara kita ngaji. Coba kalau nggak dekat ulama, amin, udah lu aja dah, enggak begitu. Tapi kadang-kadang orang ya amin juga kadang-kadang buat demo juga. Imamnya udah aki-aki batuk mulu, pengen jadi imam baik. Padahal ada yang lebih muda ini seger nih, suaranya enak gitu. Baiknya akhirnya makmumnya pada demo kan sudah. Akhirnya waladolin, aminnya dua, amin. Demo mau jadi. Kalau amin yang benar, jangan begitu. Maksudnya demo supaya tahu juga imam gigante tuh usum unggal imam dari baik. Akhirnya pas sholat berikutnya waladolin, aminnya pede, amin. Wah, jangan main-main dengan amin. Akhirnya sholat berikutnya waladolin, tak kasih amin, bener amin. Diam semua. Ini imam kudu sensitif juga, harus tahu diri lah. Ini belakang demo terus, ini ada apa ya? Musyawarah lah, ini kita demo. Ya Nabi jadi imam kan dia sensitif melihat makmumnya, bukan melihat begitu. Tahu makmumnya itu seperti apa, ada nenek-nenek, ada orang sakit, ada orang jemur gabah. Mau hujan, imamnya udah jadi subuh ya. Udah paham, Nabi itu tahu ada makmum, ibu-ibu anaknya nangis, bayinya beriak jadi umur gimana. Nah ini akhirnya sholatnya itu dipendekkan, nggak panjang-panjang, dipercepat. Jadi begitu, imam itu kudu tahu keadaan makmum, kudu peka. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, jadi di antara tanda kiamat itu dekat, di antaranya ilmu diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Jadi itu sedih juga kalau ulama wafat baru. Nanti kita nggak dapat ilmu nih, karena ulamanya sudah wafat. Tapi untung di sini banyak ini generasi muda yang kecil-kecil ini ngaji sama Pak Kiai ya. Udah ngaji sampai pinter. Yang ngaji itu bukan hanya bocah kecil, orang tua juga ngaji.
Aki-aki juga ngaji. Mudah-mudahan waktunya habis nih. Aduh. Bisanya senada. Oh iya, nanti saya semuanya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mau maaf ini ya, karena di rumah itu banyak bocah ngaji. Kalau ditinggal-tinggal, saya ingat Ustaz Nawawi almarhum. Kata dia, waduh, bocah ngaji di pesantren di Gandu itu. Kalau saya mimpin jarah mulu, cerita sama saya mimpin jarah antar ke Madura, kemana, tinggal-tinggal bae orang ngaji-ngaji, dan bocahnya dia kurang pada balik. Karena santri itu datang pengen ngaji. Lah kalau kiainya pimpin jarah mulu, lah jarah memang sunnah, tapi ini kewajiban ini ngaji bocah. Akhirnya udahlah, setelah saya tahu begitu, saya jarang-jarang lah mimpin jarahnya. Kenapa? Supaya bocah bisa ngaji di pondok pesantren begitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang min ahlil khair. Sebagaimana tadi hadis mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah yang pengen menjadikan seseorang menjadi orang yang khair, Allah akan memberdayakan dia. Yang tadinya tidak mampu untuk ibadah, dia akan rajin ibadah. Tadinya tidak mau membaca Al-Quran, dia akan rajin membaca Al-Quran. Tidak mau ngaji, dia akan rajin ngaji. Berarti itu orang tuh dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik tentunya akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampura ya waktunya mepet dikit. Ya untuk seksual ngaji bukan bosan. Ya kalau Pak Kiai Nawawi itu ngomong, kalau ngaji itu jangan lama. Orang kalau udah bosan males mau ngaji lagi. Tapi kalau lagi penasaran begitu deh. Nah, udah saya ngaji lagi di depannya lagi. Ngaji lagi. Kalau udah nggak penasaran, gun mani bosan. Ya, ampurannya lamun anak kata-kata simpulan berkenan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan kita juga bisa sehat. Amin. Ya, bacalah doaku supaya pengen sehat. Ada doanya. Nabi aja berdoa. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta. Itu doanya itu. Ya Allah, afini, mudah-mudahan sehatkan badan saya, fi badani, badan saya, wa afini fi sam'i, supaya itu bolot. Sehatkan pendengaran saya supaya jangan bolot ya Allah. Wa afini fi basari, ya Allah sehatkan pandangan mata saya supaya jangan kotok. Kotok tapi orang doa. Itu Nabi ngajarin, itu Nabi, apalagi kita. Nabi aja berdoa supaya sehat. Jadi mudah-mudahan kita sehat semuanya. Wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.